Iya udah ya. Ya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Anastasia Claudia Manda. Saya bisa dipanggil Manda. Saya perempuan kelahiran Bandung 5 Januari 1995. Saya adalah mahasiswa Universitas Indonesia, program vokasi, program studi komunikasi, peminatan hubungan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kepada saudara sekalian tentang hobi saya. Hobi saya itu banyak, ya, tapi saya nggak mungkin menyebutkan semuanya. Hobi saya itu ada, saya suka mendengarkan musik, saya suka nyanyi, saya suka jalan-jalan dan yang saya paling suka itu adalah traveling. Kenapa saya suka traveling? Mungkin ini berawal dari waktu saya kecil, saya sering berpindah-pindah. Karena orang tua saya bekerja di militer, di TNI, jadi membuat saya harus mengikuti mereka untuk berpindah-pindah tugas. Saya pernah ke Medan, pernah ke Manado, Palembang, Padang, Bandung, dan di setiap kota itu saya selalu pergi ke tempat-tempat wisata. Saya selalu pergi ke tempat-tempat yang kayak misalkan di Padang, saya ke Bukit Tinggi, saya pergi ke Padang Panjang, ke Solok. Jadi saya tahu tuh tempat-tempatnya dan itu semua saya perjalani seperti traveling, seperti saya mempelajari suatu hal, menambah wawasan baru tentang suatu tempat yang memang saya belum tahu. Nah dari situ mungkin tumbuh jiwa saya, oh saya suka traveling. Sampai akhirnya sekarang kebawa lah sifat hobi itu, suka traveling, jalan-jalan itu. Kalau untuk sampai saat ini dari tempat-tempat semua yang saya pernah datangi, yang tempat yang paling saya sukai itu adalah Bali. Jadi dulu pertama kali saya pergi ke Bali itu sama orang tua saya. Sama orang tua saya itu pertama kali juga naik mobil, jadi dari Jakarta ke Bandung, Yogyakarta, Semarang. Jadi benar-benar travelingnya step dari satu tempat ke tempat yang lain. Mampir, tahu oh Borobudur ini, oh di Semarang ternyata ada apa namanya yang di apa Lawang Sewu ya? Ya. Nah ya Lawang Sewu di Semarang, di Surabaya ada kota Batu yang wah yang punya pemandangan yang indah banget, ada Gunung Bromo. Sampai akhirnya kita pergi ke mana? Ke Bali. Itu emang naik mobil, tahu yang ternyata ada pabrik nuklir lah. Wah itu asik sekali gitu. Tolong dong. Terus deh kayak gitu. Di Bali itu kenapa saya suka Bali? Itu karena pertama saya suka sekali dengan namanya pantai. Saya suka sekali pantai. Karena setiap saya ngeliat pantai itu semua permasalahan saya, semua yang namanya beban itu tuh hilang. Jadi bener-bener, aduh saya cinta pantai deh, saya suka air, saya suka pantai. Sampai sekarang itu saya sudah pergi ke Bali, sudah tidak terhitung. Tidak, bohong-bohong. Saya ketawa. Saya ke Bali itu sudah perjalanan yang ketiga. Sudah 3 kali ke sana. Yang terakhir itu kemarin tanggal 20 Agustus saya pergi ke sana bersama teman-teman saya. Saya tidak bersama dengan keluarga karena sekarang sudah mahasiswa. Jadi liburnya beda, jadwalnya beda. Jadi untuk liburan pun emang tidak bisa bareng kecuali untuk tempat-tempat yang dekat. Dan emang sudah direncanakan jauh hari. Kemarin itu pergi sama teman saya selama 6 hari. Persiapan udah semuanya karena mungkin sudah pernah sebelumnya ke sana. Jadi oh nanti kesini, oh budgetnya sekian. Jadi udah tahu, udah ada perkiraannya. Sampai di Bali, yang saya ingat dari perjalanan ke Bali saya yang terakhir kemarin itu, pertama saya mengunjungi Ketut Liar. Ketut Liar itu yang pernah bermain di film Eat Pray Love. Tahu nggak? Tahu film Eat Pray Love? Tahu. Tahu nggak? Tahu. Sok-sok tahu nih. Film Eat Pray Love itu yang jadi di situ di film itu Ketut Liar tidak bermain asli dia. Jadi perannya dia digantikan oleh aktor Indonesia. Dia adalah seorang peramal bagaimana masa depan, bagaimana kita, dia membaca garis tangan, garis wajah. Dan yang unik, jadi waktu itu saya tiba-tiba dibilang kamu balik badan. Saya mau melihat punggung kamu. Oke, saya lihat punggung. Akhirnya saya berbalik badan. Dia nunjukin saya di sini, di balik sini, pas di bawah, pas di
tulang belakang ini dia nunjukin. Jadi setiap perempuan itu kalau misalkan dilihat sama dia tuh dia setiap perempuan itu punya kelopak bunga dan itu ada jumlahnya gitu. Jadi kelopak bunga itu menunjukkan inner beauty kita, inner beauty seorang wanita. Jadi dia bilang waktu itu saya punya sekitar 7 kelopak dan kelopak itulah yang memancarkan kecantikan saya, memancarkan bahwa I have a inner beauty gitu, and inner beauty gitu. Jadi di situ saya oke. Wah, ini pengalaman baru buat saya. Wah, gitu. Dan yang kedua itu yang saya ingat setelah dari Ketut Liar, saya pergi ke sebuah desa, saya lupa nama desanya. Pokoknya di daerah Gunung Agung di danau apa ya, saya juga lupa. Jadi itu saya mau ke tempat sebuah desa, di mana desa itu bukan desa sih, desanya di sini. Saya mau datang ke sebuah tempat itu isinya kuburan. Di kuburan itu mayat-mayatnya, jenazah-jenazahnya tidak dikubur, tetapi diletakkan di tanah. Merinding dah. Apa? Kenapa? Iya lo kebayang gitu. Iya, ini ada di atas tanah gitu, hanya digeretakan. Terus sempat kaget kan, waduh, ini kok bisa gitu. Akhirnya saya tanya sama mandunya, Pak, penjaga di sananya, Pak, ini kok diletakkan ya, kenapa nggak dikuburkan gitu. Jadi tidak jauh dari situ, sekitar 50 meter dari pemakaman itu ada sebuah pohon besar gede, dan memang kita masuk itu kita langsung kelihatan sama pohon besar itu. Nama pohonnya saya juga lupa, nama pohonnya sama seperti nama tempatnya, desa Kromben atau apa saya lupa. Jadi tempat pohon itu menyerap bau busuk dari si mayat, jadi dia mengeluarkan harum yang bisa menghirup udara bau busuknya si mayat itu. Jadi kita masuk juga nggak ada bau busuk apapun, nggak ada bau-bau yang menyengat apapun. Jadi kita masuk ya udah nggak pakai masker, nggak pakai apapun. Dan di sana kita masuk itu tulang-tulang berserakan, dan pas kita masuk kita sudah langsung disuguhi dengan tengkorak-tengkorak mantan jenazah di situ ditata-tata, dan kita bisa melihat itu secara langsung dan kita boleh memegangnya. Dan terakhir mayat yang terakhir ada di sana itu sudah baru berumur 11 hari. Jadi ternyata kalau di Bali itu emang harus dikremasi. Itu kan kepercayaan. Kalau di Bali itu agamanya Hindu ya? Ya Hindu. Iya, Hindu. Ya di apa? Orang Hindu itu kan harus dikremasi, dan kalau dikremasi itu butuh dana yang sangat banyak. Dan mungkin karena belum cukup dana untuk melakukan kremasi, ditaruhlah di situ. Kalau dana yang sudah cukup baru dikremasi. Tapi kalau misalnya tidak cukup, itu bisa bertahan di situ. Tapi ternyata di tempat itu, di desa tersebut, itu ada batas maksimal jenazah. Jadi nggak bisa semua orang mati taruh di sana, nggak bisa. Batas maksimal kalau nggak salah 11 atau 15 ya, kayak 11 jenazah. Dan kalau sudah ada dana untuk kremasi itu harus diambil, dan yang hanya bisa taruh di daerah situ, di pemakaman situ, hanya orang desa itu, nggak bisa orang yang lain gitu, karena emang itu punyanya mereka, leluhurnya mereka, jadi itu hanya untuk mereka gitu. Terus yang saya ingat juga dari Bali itu adalah kulinernya tuh sangatlah unik ya, pedas. Tapi tuh ada yang kayak misalkan kangkung plecing, ada ayam plecing, ada bebek topi sawah yang emang tulang-tulangnya bisa dimakan. Itu enak banget. Emang harganya mahal, cuman itu memuaskan kita dan pengen kita balik lagi ke sana. Dan emang ada beberapa tempat yang ini nggak ada di Jakarta, saya harus ke sana lagi gitu. Tolong dong, kameranya agak goyang kayaknya. Terus di sana juga pantainya itu wah. Tapi ada satu pengalaman kemarin saya pergi terakhir itu, saya pergi ke suatu tempat namanya Kabron. Tempatnya keren. Jadi waktu itu
ada tempat, jadi tempatnya tuh A, B, C. Kalau di A harganya 100.000, di B itu harganya 200, di C harganya 300.000, tapi mengarah ke pantai, langsung pantai lepas pantai. Dan nama tempatnya udah bagus. Di situ saya pergi bertiga sama teman saya. Saya pikir 300.000 itu bertiga emang. Ternyata pas kita tuh 300.000 bertiga, ya udah santai aja, 100.000 kan patungan. Pas kita minta billnya, kita udah pesen banyak, udah pesennya aneh-aneh yang ini kayaknya enak nih gitu. Pas Mbak minta billnya, pas datanglah billnya, ternyata kita tuh per orang ya harus 300.000, sedangkan kita baru menghabiskan uang, baru membeli makanan itu 500.000 rupiah. Kaget dong kita, 500.000, sedangkan kita harus 900.000. Bayangkan per orang 300. Dan waktu itu teman saya hanya membawa duit 100.000, jadi emang kita harus nombokin. Kaget dong, 300.000 hanya untuk makan kayak gini, hanya untuk minum. Ya oke lah, kita hitungannya ya udah, kita liburan, worth it lah, tempat sama makanan dikeluarin. Udah nggak usah sesalin, kita tahu. Jadi untuk next time kita jangan kesal lagi. That's why kenapa saya suka dengan traveling. Saya bisa tahu tempat-tempat, saya bisa menceritakan, saya bisa sharing seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti pergi lagi ke sana, jangan di sini, ini kayak gini. That's why saya suka dengan traveling, dan saya bisa tahu hal yang baru, saya menambah wawasan yang baru untuk diri saya. Dan saya menambah wawasan saya tidak hanya dengan pergi ke tempat tersebut, tapi saya menyalurkan hobi saya dengan saya membaca majalah. Misalkan seperti tadi saya kayaknya bawa majalah. Kayak misalkan majalah, ada majalah-majalah yang emang menginspirasi, yang memberitahu tempat apa sih yang harus dikunjungi sama kalian, tempat apa sih dengan budget rendah, tempat apa sih yang bisa didatangi untuk backpacker, terus dengan ke tempat ini budgetnya harus berapa, tempat mana yang harus dikunjungi. Itu yang menambah wawasan saya. Walaupun saya nggak bisa pergi ke sana, tapi saya tahu, dan nanti next time mungkin saya ke sana, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi nggak mesti saya mau ke sana saya harus berusaha lagi, enggak, tapi saya sudah tahu. Itulah saya kenapa saya menyalurkan hobi saya di sini, saya menambah wawasan. Jadi kalau saya bercerita dengan orang-orang pun, saya tahu, saya nggak yang namanya stuck dia ngomong apa. Jadi walaupun saya nggak pernah ke Eropa, tapi saya baca buku kayak gini, saya bisa tahu, oh iya di Eropa kan ada ini ya, ada itu ya, oh iya di Sri Lanka ada Maldives, iya Maldives keren banget tapi harganya ya ampun, tiketnya segini. Kamu udah pernah Maldives gimana? Nambah lagi wawasan. Itulah jadi hobi itu bisa sekalian menambah wawasan. Gak hanya hobi itu hanya untuk hanya sebagai status kalian, hobi gue ini, enggak, tapi hobi juga bisa menambah wawasan dan membuat untuk menjadi motivasi ke depannya bahwa I have to go to bla bla bla. Jadi gue harus seperti ini dan gue yakin gue pasti bisa. Itu sih yang menjadi motivasi saya ke depannya. Saya harus bekerja yang pekerjaan saya bisa mendukung saya untuk pergi ke sini, untuk membuat saya semakin semangat untuk bekerja, karena saya punya target, saya punya goal untuk ke sana. Cukup cerita saya tentang hobi saya, tentang Bali, tentang wawasan, tentang semuanya. Terima kasih untuk semuanya sudah mendengarkan cerita dari saya, mendengarkan pidato dari saya, sudah melihat saya dari tadi bersenyum. Sekian dari saya. Terima kasih.